Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat ruang kelas dimanapun berada. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita berada di tema 8, yaitu Bumiku, subtema 1. Dan hari ini kita akan belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN, yaitu tentang pelaksanaan kewajiban dan dampaknya. Baik, segera kita mulai. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar yang pertama, kemudian gambar yang kedua. Ini adalah gambar banjir di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Kemudian ada juga gambar longsor di Sumedang. Kemudian juga ada longsor di Manado. Ini adalah beberapa bencana alam yang terjadi di Indonesia di awal tahun 2021. Nah, dengan melihat gambar ini, maka kita harus bisa berpikir apa yang harus kita lakukan. Karena bencana-bencana ini juga ada kaitannya dengan tindakan manusia sendiri. Kewajiban menjaga lingkungan. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki banyak kewajiban yang harus dilaksanakan. Salah satu kewajiban tersebut adalah menjaga lingkungan. Lingkungan memiliki banyak peran penting dalam kehidupan kita. Misalnya, menyediakan berbagai kebutuhan kita, menjadi tempat tinggal kita, dan menjadi tempat kita melakukan berbagai kegiatan. Oleh karena itu, kita berkewajiban untuk menjaganya. Terdapat beragam cara untuk menjaga lingkungan. Salah satunya dapat kamu temukan pada teks berikut. Menggalakkan Jumat Bersih. Program Jumat Bersih menjadi program utama dari Dinas Tata Kota Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Oleh karena itu, program ini akan terus digalakkan di setiap wilayah desa. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan gerakan RT Bersih, yaitu RT yang bersih, sehat, indah, dan harmonis. Demi menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, program Jumat Bersih ini akan terus digalakkan. Program Jumat Bersih diwujudkan dalam bentuk aksi bersih-bersih lingkungan setiap hari Jumat. Bukan hanya di lingkungan perkotaan, program tersebut juga dilaksanakan di lingkungan pedesaan. Pelaksanaan program Jumat Bersih ini melibatkan sejumlah instansi terkait, baik dari TNI, Polri atau tenaga kebersihan Dinas Tata Kota. Selain itu, pemerintah desa dan anggota masyarakat juga turut berpartisipasi aktif dalam menjalankan program tersebut dengan kesadarannya sendiri. Berkat kerjasama dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, program Jumat Bersih tersebut dapat berjalan dengan baik setiap minggu. Kewajiban sebagai pelajar. Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal ini juga berlaku bagi kita sebagai pelajar. Seorang pelajar juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, baik kewajiban di rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Meskipun demikian, kewajiban utama seorang pelajar adalah menempuh pendidikan sebaik mungkin. Baik, ini adalah beberapa contoh kewajiban sebagai pelajar di lingkungan sekolah, yaitu belajar dengan rajin. Ini tidak hanya di lingkungan sekolah, kalau belajar mungkin di rumah juga harus, dimanapun kita harus belajar. Kemudian, menaati aturan sekolah, kalau ini jelas di sekolah. Kemudian, yang ketiga adalah menghormati semua warga sekolah, baik guru, kemudian juga siswa. Menjaga keamanan dan ketertiban. Ini juga bisa di sekolah maupun di rumah dan lingkungan masyarakat. Kemudian menjaga nama baik sekolah. Kalau di rumah bisa juga dengan menjaga nama baik keluarga atau menjaga nama baik lingkungan masyarakat. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Ini kalau di sekolah, kalau di lingkungan rumah ya menjaga kebersihan rumah atau lingkungan. Kemudian selanjutnya adalah menjaga fasilitas sekolah,
Kalau ini di sekolah, kalau di lingkungan masyarakat menjaga fasilitas umum. Kemudian mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran. Ini di sekolah. Kewajiban terhadap lingkungan alam dan dampaknya. Menjaga kelestarian lingkungan alam merupakan salah satu kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Jika kewajiban tersebut dilaksanakan dengan baik, kita akan memperoleh dampak yang positif. Sebaliknya, jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, kita akan memperoleh dampak yang negatif. Berikut beberapa bentuk kewajiban kita berkaitan dengan kelestarian lingkungan alam dan dampaknya. Kewajiban terhadap lingkungan alam dan dampaknya. Yang pertama adalah kewajiban memelihara tumbuhan di lingkungan sekitar. Kemudian, dampak jika kewajiban tersebut dilaksanakan adalah lingkungan tampak asri, udara terasa segar, dan polusi udara berkurang. Kemudian, dampak jika kewajiban tidak dilaksanakan adalah lingkungan menjadi gersang dan tingkat polusi udara makin meningkat. Kemudian, yang kedua adalah membuang sampah di tempat sampah. Itu jika dilaksanakan, maka lingkungan alam tampak bersih dan bebas hewan penyebar penyakit seperti lalat, nyamuk, dan tikus. Apabila tidak dilaksanakan, lingkungan alam tampak kotor, kumuh, dan banyak hewan penyebar penyakit. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi pemakaian deterjen. Jika dilaksanakan, maka tanah dan air di lingkungan sekitar dapat terhindar dari pencemaran bahan kimia di dalam deterjen. Apabila tidak dilaksanakan, maka akan terjadi pencemaran tanah dan air di lingkungan sekitar oleh bahan kimia yang terkandung dalam deterjen. Selanjutnya, yang keempat adalah tidak membuang sampah ke sungai. Jika kewajiban tersebut dilaksanakan, maka sungai tetap bersih dan dapat mengurangi risiko banjir. Kemudian apabila tidak dilaksanakan, maka sungai menjadi kotor dan aliran air terhambat sehingga dapat menyebabkan banjir. Baik, terima kasih. Demikian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya sehingga kalian mendapatkan pemberitahuan video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.